Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bernaung di bawah Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian IPK merupakan sebuah pusat penelitian yang kini sedang mengembangkan keberadaan fitoplankton di perairan darat yang kemudian akan diaplikasikan menjadi sebuah budidaya pertanian yang melibatkan spesies alga atau disebut juga dengan alga kultur. Penelitian yang dilakukan oleh Bapak Chandra Krisbada ini berupaya untuk mengkaji salah satu kekayaan biota di perairan darat Indonesia. Komersialisasi dan budidaya dari alga kultur ini dapat menghasilkan produksi bahan makanan, pupuk, bioplastik, pewarna, bahan baku kimia, farmasi, dan bahan bakar ganggang, dan juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian pencemaran. Keanekaragaman hayati dari mikroalga sangat besar, dan mereka mewakili sumber daya yang hampir belum dimanfaatkan. Fitoplankton sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanaman pengembara yang sangat mempresentasikan fitoplankton itu sendiri. Sebagian besar fitoplankton terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, ketika hadir dalam jumlah cukup tinggi, mereka dapat muncul sebagai warna hijau air karena keberadaan klorofil dalam sel mereka, walaupun warna yang muncul dapat bervariasi tergantung dari tingkat klorofil dan pigmen. Fitoplankton merupakan dasar dari rantai makanan laut yang memperoleh energi melalui proses fotosintesis, dan arena itu harus hidup di permukaan laut yang cukup terang seperti samudra, laut, atau danau. Kemampuan mereka untuk mensintesis sendiri bahan organiknya menjadikan mereka sebagai dasar dari sebagian besar rantai makanan di ekosistem lautan dan di ekosistem air tawar. Kegiatan di Pusat Penelitian Limnologi ini difokuskan pada teknologi kultur biota planktonik dengan mengisolasi jenis lokal, optimasi faktor nutrien, optimasi faktor cahaya, dan pengembangan kultur di tempat terbuka. Pengembangan fitoplankton untuk penanggulangan emisi CO2 ini dilakukan dengan meneliti adaptasi beberapa jenis fitoplankton terhadap variasi suhu kultur, meneliti daya adaptasi beberapa jenis fitoplankton terhadap variasi pH kultur, mengukur daya serap kultur alga terhadap kandungan gas atmosfer, serta mengkaji manfaat CO2 untuk meningkatkan produktivitas kultur fitoplankton. Buangan CO2 dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi biomasa fitoplankton yang bermanfaat untuk sumber daya pangan, pakan, dan energi baru. Pemanfaatan kultur fitoplankton untuk pakan yang dilakukan di Pusat Penelitian Limnologi berasal dari ekstraksi biopigmen, fikosianin dari kultur spirulina, ekstraksi antioksidan dari Chlorella sp, ekstraksi lipid plus konversi biodiesel dari biomasa mikroalga. Beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan fitoplankton dewasa ini diantaranya adalah turunnya derajat keasaman pada konsentrasi karbon dioksida tinggi, suhu buangan gas karbon dioksida beserta gas nitrogen dan sulfur menghambat pertumbuhan fitoplankton. Sudah 500 lebih jenis mikroalge yang sudah dibudidayakan dan bermanfaat bagi kehidupan dunia, seperti spirulina yang merupakan sumber makanan sejak zaman prakolonial. Ada pula chlorella yang dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Jepang, yang seperti kita ketahui, masyarakat Jepang memiliki rata-rata umur 85 tahun. Kemudian ekstrak dari minyak alga
yang digunakan sebagai aditif dalam berbagai jenis makanan yang telah terbukti memiliki manfaat kesehatan yang positif dari omega-3 dan omega-6 serta agar-agar yang paling umum dikonsumsi. Fitoplankton sebenarnya memiliki potensi yang tinggi, baik sebagai organisme yang mereduksi pencemaran CO2 maupun sebagai bahan baku pangan, pakan, energi alternatif dan bahan kimia adi lainnya. Terutama saat ini, di mana proses industrialisasi telah menyebabkan penimbunan gas CO2 di atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca dengan segala konsekuensinya. Pengembangan teknologi kultur fitoplankton dapat menjadi salah satu solusi masalah tersebut, sekaligus memberikan nilai tambah produk berbagai bahan alami alternatif. Dengan mempertimbangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adalah negara kepulauan yang memiliki perairan dan kekayaan hayati yang melimpah, dengan didukung kemajuan teknologi yang dewasa ini kian pesat, serta kemampuan para peneliti dari pemuda-pemudi Indonesia, agaknya tidak berlebihan apabila kita memiliki harapan yang cukup besar dengan berbagai macam jenis produk bahan makanan yang berasal dari sumber hayati, dengan manfaat nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.